Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Sicilia, variasi counter attack atau Sicilia pin, ya, yang diawali dengan E4, C5, terus kuda F3, E6, D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda F6, kuda C3. Nah, ini biasanya hitam ini D6 atau kuda C6. Kalau D6 variasi Schwenningen, kalau kuda C6 bisa dimasukkan ke variasi pelikan atau masuk di Sveshnikov. Ya, jadi langkahnya gajah B4 ini Sicilia counter attack atau Sicilia pin, variasi ngepin, ya kan. Ini biasanya pemain putih atau masih catur pemula mungkin langkahnya kurang akurat, jadi langkahnya kadang-kadang cukup dengan gajah D3. Hitam langsung membalas dengan D6, rokade. Rokade. Ini sebagai pemain putih tentunya sangat rugi sekali karena pegang putih langkahnya cuma gitu-gitu aja kan. Jadi ndak agresif sama sekali ya. Atau suatu misal posisi tadi F3 dia takut E4-nya kena. Hitam juga langsung rokade. Suatu misal langkahnya gajah ke G5 ya langsung aja sama hitam dikasih D5. Jadi hitam yang agresif tambahan kalau E5 langsung menteri ke C7 dengan ancaman gajah kali C3, ya kan. Suatu misal E kali F6 menteri ke E5, gajah E2 menteri kali G5, F kali G7 menteri kali G7. Tentunya hitam tidak ketinggalan openingnya dan malah lebih bagus dia memiliki sepasang gajah, ya. Jadi rugi sebagai pemain putih kalau bentuknya seperti begini, ya. Paham ya? Jadi saya kira kurang agresif langkah-langkahnya F3 sama gajah D3 ini ya. Oke, saya kembalikan posisi dari awal tadi setelah gajah B4. Setelah gajah B4 ini putih yang agresif langkahnya tentunya yang paling bagus E5. Ini sangat agresif sekali, jadi diancam balas ngancam ya. Langkahnya hitam ini menteri C7, menteri A5, yaitu hampir sama. Menteri C7 dan A5 itu tujuannya ngancam C3 dan ngancam E5, ya kan. Terus kuda ke E4, ya, kuda ke D5, ya. Menteri A5 sama menteri C7 sama aja ya. Sebagai pemain putih tentunya kalau menteri A5 ini kan ngancam 2, jadi ngancam C3 dan ngancam pion E5 ya. Kalau sebagai pemain putih kalau ketakutan dengan gajah kali C3 ya tentunya bisa kalah, ya kan. Karena E5 copot, ya kan. Jaga di petak pion E5 ya C3-nya yang kena, jadi lebih bagus dikasihkan. Yang paling bagus langkahnya E kali F6, ya kan. Tentunya hitam membalas gajah C3, B kali C3, menteri kali C3. Menteri kali C3 ini kalau ditutup dengan gajah ya bagusan hitam, menteri kali D4. Dan hitam pionnya masih menang pion 1 kalau dimakan F kali G7, menteri kali G7 tentunya hitam pionnya 6, putih pionnya 5 dan bagus untuk hitam ini ya. Jadi nggak kalah materi tambah menang pion 1 ya. Tentunya putih rugi bentuk posisi kayak begini, ya kan. Yang paling bagus saya kembalikan posisi dari awal. Setelah menteri kali C3 ini nutupnya yang bagus menteri ke D2. Jadi jangan takut kena benteng ya, sudah disiapkan kan. Kalau menteri kali A1 ya F kali G7 benteng ke G8. Tentunya G7-nya jatuh, tapi putih mempunyai langkah yang manis dan bagus sekali.
dengan langkah C3. C3 ini jika benteng kali G7 ya otomatis menterinya Hitam ini akan kesembelih, ya kan, dengan langkah kuda B3, menteri B1 gajah ke D3 dan menyembelih menteri. Tentunya Hitam juga tidak mau kalau posisi digitukan kan, otomatis ditunda dulu kan, setelah C3 ya menteri ke B1, tentunya mau keluar kan. Mau keluar ya langsung sama putih dilancarkan gajah D3, menteri ke B6. Ya, menteri ke B6 otomatis kalau rokade kan pion G7 kan jatuh dan kalah kualitas kan. Bagus untuk putih dijaga sama menteri H6 pionnya itu kan, pion tua itu. Jadi promosi kan, jadi mau promosi harus dijaga, dan Hitam juga tidak mau ketinggalan dengan menteri C5. Suatu misal gajah kali H7 tergesa-gesa putih melancarkan itu ya kena menteri E5 dan ditutup pakai gajah ya, tentunya langkahnya ini benteng kali G7 ya, benteng kali G7 masih selamat kan, berarti kan masih selamat kan, atau menteri kali G7 gini masih selamat, pionnya kena kan, balik ke posisi kan, ya kan. Tentunya Hitam tidak mengalami kesulitan ya, paham ya. Langkah yang terbaik untuk putih rokade, jangan gajah kali H7 dulu, rokade setelah menteri ke E5 baru kuda ke B5, jadi memancing supaya G7-nya dimakan. Nah, kalau dimakan kan ada langkah kuda C7 kan. Tentunya gajah ke F4 kalau dimakan pakai benteng. Tapi kalau dimakan pakai menteri kali G7 ya blunder sekali. Tinggal kuda ke D6 cek, jangan kuda C7, kuda D6 aja. Kuda D6, kalau raja ke F8 ya kuda kali C8 kali gajah C8, karena menteri ke kali G2 kan dalam posisi open dengan menteri H6 kan, nggak bisa. Jadi kalau suatu misal rajanya tadi lari ke D8 ya langsung dikasih jebakan lagi gajah ke G5. Kalau menteri kali G5 nggak mungkin karena ada kuda kali F7 cek menteri, ya kan, pasti kalah. Kalau raja C7 juga kalah karena ada kuda ke E8 cek menteri. Kalau tidak dimakan kudanya makan menteri, kalau dimakan menterinya kena, ya. Paham ya? Jadi cara ngukumnya seperti itu ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari menteri E5 tadi. Menteri E5, kuda ke B5, otomatis kuda ke A6. Nah, cara menghukumnya putih harus diselesaikan dengan baik dengan langkah gajah ke G5. Jadi mau ancaman gajah ke F6 dan gajah kali A7 kan, tentunya begitu kan. Menteri kali G7 sudah tidak ada lagi ya kuda ke D6 cek, raja ke F8, menteri ke H5, dan tentunya Hitam menyerah karena melihat ancaman gajah ke H6 itu langsung kalah. Suatu misal diteruskan lagi ya apa langkahnya, tidak ada. Misalkan kuda C5, gajah H6, kuda kali D3, menteri kali F7, checkmate, ya kan, dan kalah ya. Oke, saya kembalikan posisi dari gajah B4 tadi. Nah, saya kembalikan posisi dari gajah B4. Tentunya gajah B4 ini E5 ya, ini pilihannya menteri A5 atau menteri C7 sama, kuda D5 dan kuda E4 ya. Menteri A5 sama menteri C7 sudah kita periksa. Sekarang kuda ke E4. Nah, kalau kuda ke E4 pemain putih ya juga harus agresif, jangan mainnya lembek begini. Misalkan menjaga gajah D2 gini ya rugi. Kuda kali D2, menteri kali D2, rokade. Udah aman sekali gitu loh ya. Nggak ada komplikasi apapun dan rugi sebagai pemain putih, ya kan. Kalau cuma posisi seperti gini ya, jadi langkahnya yang tajam. Begitu kuda E4 ya menteri ke G4, jadi mengantar ke G7. Suatu misal kuda kali C3,
menteri kali G7, ya kan? Kalau kudanya lompat itu kuda lompat kemana kan nggak makan tanaman kan? Misalkan kuda lompat kemana? Ke B5 cek, tutup aja pakai pion, ya kan? Dan misalkan kuda makan kuda ya menterinya makan benteng, ya kan? Tentunya kalah hitam, ya kan? Tentunya benteng ke F8 dulu, benteng F8 baru A3 langkah yang terbaik untuk putih, ya kan? A3 suatu misal ini gajah ditarik ke A5, ya langsung diancam mat dulu gajah ke H6. Maksudnya menteri kali F8 suatu misal kuda ke E4 ya tinggal ditutup B4 aja kan, balik kan menang kualitas, ya kan? Gajah lari makan menteri F8, menteri E7 ya dimakan gajahnya biasa, akan nanti akan menang kualitas, ya kan? Paham ya teman-teman? Tentunya langkahnya menteri E7 ya tinggal waktu gajah H6 tadi menteri E7 tinggal kuda B3. Kuda B3 kudanya lompat kemana ya dimakan aja gajahnya sama kuda. Jadi gajah B6 ya B kali C3 dan ini menang kualitas, ya. Oke, paham ya? Jadi kalau langkahnya kuda E4 ya harus menteri ke G4, ya. Kita ulangi lagi ya. Menteri ke G4, kuda kali C3, menteri kali G7, benteng F8, A3. Suatu misal apa ini? Menteri ke A5. Ini bagus juga kan? Kalau makan gajahan, bentengnya hilang, ya. Tentunya langkahnya kuda ke B3 yang paling bagus, ya kan? Kuda B3 suatu misal kudanya ke E4 cek, ya. A kali B4, menteri kali B4 baru C3. Kalau menterinya kali B3 otomatis offset menteri ini, ya. Jadi gajah ke H6, ya kan? Gajah ke H6 mau ngambil benteng ya. Menterinya mau jaga di B4 ada pion C3, menteri jaga A3 ada pion B2. Dan tentunya pasti kalah, ya. Oke, setelah ditutup pakai pion, tentunya menteri tidak makan kuda, kuda kali C3 tetap aja dilancarkan gajah ke H6, ya. Gajah ke H6, kuda ke lompat ke E4 ya ditutup pakai kuda ke D2, habis, ya kan? Apa langkahnya? Kan menteri kan mau makan benteng F8, suatu misal kuda makan D2 ya menteri makan F8, menteri makan F8, gajah makan F8. Jadi raja makan F8, raja kali D2 dan tentunya putih sangat unggul, menang kualitas. Suatu misal tadi kuda kali F1 ya kuda ini sudah mati, tidak usah dimakan, tinggal gajah D6 jadi mencengkeram. Kuda itu makan H2 tambah membantu lajurnya vel lajur H. Paling-paling kuda lompat ke E3 dimakan biasa tetap unggul kualitas si pemain putih, ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, variasinya tak ganti menteri ke A5, ya. Oke. Saya kembalikan langkahnya kuda ke E4 langsung menteri G4. Jadi kuda kali C3 tadi menteri kali G7 sudah kita bahas. Sekarang membahas menteri ke A5, ya. Menteri A5 langkahnya putih yang bagus tetap menteri kali G7, ya. Jadi langkahnya menteri kali G7 ini apa? Suatu misal gajah kali C3 ya tetap B kali C3. Menteri kali C3 ya raja ke E2. Jadi tetap mengancam benteng, ya kan? Apa langkahnya? Suatu misal menteri kali A1 ya menteri ke H8 cek, raja E7, gajah ke H6, mengancam di menteri ke F6, menteri ke F8 cekmat, ya kan? Kalau menteri kali D4 kan otomatis
Cekmat. Tentunya langkahnya membuat langkahnya raja D6, ya menteri aja ke F8, raja ke D7, menteri kali F7, raja ke D8, baru E kali D6. Nah, kuda ke C3 juga tidak membantu, raja F3, menteri D1, gajah ke E2, dan dipastikan kalah, ya kan? Nah, apa langkahnya? Suatu misal kuda C6 ya juga kalah, ya kan? Nah, kan E kali D6, ya kan? Nah, kalau kuda C6 ya tinggal dimakan, kuda kali C6, B kali C6, menteri E7, cekmat juga. Nah, langkahnya seperti itu kalau menteri C3 ya. Oke, saya kembalikan posisi dari balik posisi awal lagi ya. Nah, seperti gini, menteri ke G7, kuda kali gajah kali sudah, benteng ke F8 tentunya. Ya, benteng ke F8. Tetap gajah ke H6 langkahnya. Jadi gajah kali C3 tetap dimakan sama pion. Ya, kalau kuda kali C3 ya A3. Nah, apa langkahnya? Ya kan? Suatu misal langkahnya gajah, paling-paling gajah ke E7 aja langkahnya untuk mengantisipasi menjaga peta F8 ya, tinggal gajah ke D2. Nah, menteri ke D5 ya gajah kali C3, menteri ke E4, gajah ke E2, A6 ya langsung rokade panjang. Dan ini unggul putih ya, unggul pion 1 ya. Caranya mengantisipasi seperti itu. Apa? Misalkan tadi pas posisi begini, dijalankan apa? Ayo, pas posisi gini dijalankan apa? Kan posisi gini, kuda makan juga tidak membantu. Kuda kali C3 ya menteri kali H8 belum bisa ya. Benteng tentunya benteng ke F8, terus gajah ke H6 ya. Apa misalkan kuda kali C3 baru A3 langkahnya putih yang paling bagus. Kalau suatu misal kudanya ditarik ya dimakan biasa. Kuda ditarik ke E4 ya tentunya dimakan biasa aja. Ini tidak membantu, makan benteng tinggal lari ke E2, makan pion, menteri kali B4 ya C3, dan menang kualitas rencananya ya kan, tetap kalah ya. Oke, nah, suatu misal tadi pas posisi gini, kuda C3 atau kuda C6 ya kena kuda B3, sama aja kalah juga kan. Kuda C6 suatu misal ya tetap kuda ke B3, kalah juga. Menteri kali E5, menteri kali E5, kuda kali E5 ya A kali B4, dan pionnya B2 ngancam kuda, gajahnya juga ngancam F8 ya, dan dipastikan menang. Jadi langkahnya menteri A5 juga ditajemi juga dengan menteri kali G7 ya, paham ya. Jadi pas posisi gini, menteri A5 jangan menteri kali E4, menteri kali G7. Apa langkahnya? Menteri kali G7, gajah kali C3 ya juga kalah, dimakan biasa, terus raja E2 ya, paham ya. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan ke kuda ke D5 ya, balik ke kuda D5, ke menteri A5 sudah kita bahas, kuda E4, dan sekarang kuda D5. Nah, ini saya kembalikan posisi dari awal. Tadi menteri A5 sudah,
atau sama dengan menteri C7 itu. Kuda E4 sudah kita periksa, sudah kita bahas. Sekarang kuda ke D5. Ya, kalau kuda D5 tentunya baru gajah ke D2. Jadi kuda di D5 itu dijaga dengan pion, tapi kalau kuda di E4 kan tidak ada yang menjaga, jadi dilancarkan menteri G4, jadi ngancam ganda antara G7 sama kuda E4 ya. Kalau kuda kali C3 ya baru B kali C3 ya kan, B kali C3 gajah ke A5, jadi tetap menteri ke G4 rokade. Karena gajah H6 belum berani, ada gajah kali C3. Tentunya langkahnya gajah ke D3. Gajah ke D3, D6. Ya kan? Baru ditarik kuda ke F3. Jadi memancing ya. Jadi memancing D kali E5. Tapi tentunya ya kalau D kali E5 tentu pemain pecatur pemula ya pasti bisa menyelesaikan, karena di sini ada gajah kali H7, raja kali H7, menteri ke H5, cek, raja ke G8, kuda ke G5 dengan ancaman checkmate. Kalau benteng E8 ya tentu menteri ke F7, raja H8, menteri H5, raja G8, menteri H7, raja ke F8, menteri ke H8, raja E7, menteri ke G7, raja ke D6, kuda ke F7, dan diteruskan sendiri dapat menteri. Ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari tadi sini. Tentunya nggak mungkin makan E kali ED kali E5, tentunya G6 langkahnya. G6 baru di H4. Setelah ini baru dimakan. D kali E5 baru ditrombol terus. H5, jadi mau dikombinasikan kan H kali G6, tentunya gajah kali G6, ditusuk sama hitam F5. Langkah yang terbaik untuk putih dikombinasikan sekalian gajah kali F5. Kalau benteng tentunya benteng kali F5 tentunya H kali G6. Kalau E kali F5 ada cek-cekan menteri ke C4 ya. Kalau raja nggak mungkin karena ada H kali G6 disusul gajah ke H6. Tentunya benteng ke F7, H kali G6, H kali G6, kuda ke G5. Diobatin menteri C7 dengan sambil peraduan ya otomatis menteri H4 sudah tidak ada obat ya, checkmate di H8. Oke, paham ya, dan diteruskan sendiri. Oke, saya kembalikan posisi dari gajah ini. Saya kembalikan posisi dari sini. Kalau B kali C3, kalau gajah A5 cara menghukumnya menteri G4. Tapi kalau gajah E7 ya tetap aja menteri ke G4. Ya kan? Menteri G4 rokade ya gajah ke H6. G6 ya langsung H4, jadi ditrombolkan terus. Ya kan? Menteri ke C7 ya menteri ke G3. Gini aja. Nggak apa-apa ya. Jadi posisinya putih sangat bagus sekali ya. Trombol terus H5 nanti ada kombinasi kan. Oke, paham ya? Jadi posisinya seperti ini. Kalau gajah E7 ya, jadi pas posisi begini, dia ndak makan ya, kudanya yang dimakan jadi pion tumpuk di D5. Kalau rokade otomatis jalan kan. Kalau gajah kali C3 ya tentunya B kali C3, ganti putih menang sepasang gajah. Kalau D6 ya menteri ke G4, gitu aja. Menteri ke G4, suatu misal dia takut dengan rokade gajah 6, mungkin G6 ya ada cek-cekan ini gajah ke B5, dan ditutup pakai gajah D7 ya kita lancarkan C4 ya kan. Dilancarkan C4, langkahnya apa ini? Kalau
kuda ke B6 ya ada kuda ke E6. Ada ancaman kombinasi, ya kan? Ancaman kombinasi dapat menteri kan? Kalau makan ya otomatis dimakan. Ya, kalau makan H kali G6, menteri kali E6. Dan bagus. Atau begini aja, atau suatu misal kuda ke B6 ya langsung aja E kali D6. Jadi rontok semua, ndak usah dikombinasi, nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi bangunannya unggul, ndak usah kuda kali E6 nggak apa-apa. Jadi kuda B6 langsung. Kalau suatu misal kuda ke E7, ini baru berani dikombinasi kuda kali E6 ya. Tapi kalau kuda B6 nggak perlu kita kombinasi ya. Karena ada tutup menteri kan. Yang bagus kuda kali E6 aja gitu loh. Jadi kalau pas F kali E6, baru menteri kali E6. Apa langkahnya disusul dengan E kali D6 ya kan. Kalau suatu misal D kali E5 ya menteri kali E5. Rokade ya ada gajah C3 kan. Itu kan rontok semua kan, jadi ancaman di G7 ya. Otomatis putih bisa menang kalau begini ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, jadi saya periksa tadi kuda D5 sudah, menteri C7 sudah, kuda E4 sudah. Demikianlah opening Sicilia counter attack dari saya. Dan pecatur pemula bisa mempelajarinya. Jika senang dengan pembukaan variasi pin atau variasi counter attack, silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika salah kata, mohon maaf. Salam gen unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.